dengan nomor penerbangan King G307 dari Makassar telah mendarat. Terima kasih. Your attention please. Citylink Indonesia on flight number QG307 from Makassar has just landed. Thank you. Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota dengan luas wilayah mencapai 395,6 km persegi memiliki banyak cerita, mulai dari suku kebanggaan Kaili hingga salah satu peristiwa yang mengguncang Indonesia. Ya, 28 September 2018, waktu di mana kota Palu dilanda gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang diikuti tsunami serta likuifaksi di berbagai lokasi. Sebagaimana Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, maka kota Palu dikatakan menjadi kota yang tertinggal dibanding kemajuan kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Makassar yang setanah Sulawesi. Tentu saja, sebagai negara yang berkembang, berbagai macam masalah akan dihadapi, mulai dari infrastruktur, masalah sosial, hingga perekonomian. Perekonomian di Indonesia masih tergolong rendah, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Permasalahan ini harus segera diatasi, atau akan timbul masalah baru yang berhubungan dengan kemiskinan. Orang akan melakukan tindakan apa saja walaupun itu melanggar hukum dengan alasan mencari makan. Salah satu masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan adalah budaya mengemis di Indonesia. Faktor lainnya yang memicu budaya mengemis adalah ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang hanya tertuju pada pusat pemerintahan atau kota pun akan mengakibatkan ketidakseimbangan perkembangan penduduk antara desa dan kota, sehingga menimbulkan urbanisasi yang tak terkendali. Para penduduk desa yang berpindah ke kota tanpa memiliki kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mencoba segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengemis. Yang menjadi sorotan utama kami ialah bagi mereka yang memanfaatkan keadaan saat ini untuk mencari keuntungan di balik mereka yang benar-benar membutuhkan. Cukup banyak yang kami dapati mendapatkan bantuan 2 hingga 3 seperti nasi kotak dan sebagainya. Lantas, hal-hal seperti inilah yang kemudian menurut kami cukup miris sebagai pemandangan. Mereka yang sejatinya membutuhkan, kalah dengan mereka siapa cepat, dia yang dapat. Karena dari pertama corona memang sedangkan suami kerja setengah mati. Itu kerja bangunan, sekarang kantor. Karena corona? Iya, sudah tidak kerja sampai sekarang. Tidak ada panggilan kerja. Jadi makanya kita kemari hanya makan sehari-hari saja. Pengemis, profesi, kebutuhan, atau hanya sebatas rasa tidak ingin berjuang untuk kesejahteraan yang lebih baik? Sebenarnya masih mampu fisik yang kuat. Mereka ada kendaraan juga itu. Biasanya suami istri punya kendaraan. Masa mereka itu kan sama juga kalau ada pembagian di sini bagi takjil begitu. Mereka berkerumun dan cuma dorong-dorong saja. Dikasih punya dorong balik lagi, simpan lagi, balik lagi. Gitu. Para pengemis di Kota Palu bukanlah hal yang baru untuk kita lihat. Pemandangan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat, khususnya lonjakan yang tinggi pada setiap bulan Ramadan, yang pada akhirnya mengingatkan kita kembali tentang budaya miskin.
Kebudayaan mengemis merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian serta reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstatus kelas, sangat individualistik dan berciri kapitalistik. Kebudayaan ini mencerminkan upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan karena dilandasi kesadaran mustahil untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi kemiskinan di Kota Palu ini kan, kok angka kemiskinan di Kota Palu itu kan kurang lebih 26.000. Nah, 26.000 itu sebagian besar itu sudah diberikan intervensi dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, bantuan sosial. Nah, pada umumnya gelandangan pengemis yang ada di Kota Palu itu, maraknya di Kota Palu itu semua sebagian besar itu bukan penduduk Kota Palu yang berasal dari penduduk luar Kota Palu. Misalkan tadi itu anak pang yang melakukan kegiatan pengemis itu dari Makassar, dari Parepare, Pinrang, kemudian dari Mamuju. Kemudian ada juga warga-warga kita dari Sigi, dari Kabupaten Donggala, itu yang melakukan kegiatan pengemis. Jadi kalau untuk penanganan kemiskinan di Kota Palu itu ada beberapa program-program intervensi pemerintah. Misalkan itu program bantuan sosial, PKH, BPNT, kemudian ada juga pemberian pelayanan kesehatan untuk BPJS, KIS. Kemudian ada bedah rumah di beberapa dinas lain. Kemudian juga ada beberapa bentuk-bentuk bantuan sosial lainnya, seperti itu. Angka kemiskinan di Kota Palu pada tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu 0,25% atau sebesar 1.471 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh pendapatan masyarakat menurun, inflasi meningkat, serta pengeluaran semakin tinggi yang menyebabkan tanggungan hidup keluarga miskin semakin berat. Faktor utama lainnya adalah bencana alam yang terjadi di bulan September 2018, dengan akibatnya perekonomian masyarakat Kota Palu menjadi kian melemah. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi, menjadikan keadaan semakin sulit untuk diterima. Terdampak sekali karena dari pertama corona memang sedangkan suami kerja setengah mati. Itu kerja bangunan, sekarang stop. Karena corona? Iya, sudah tidak kerja sampai sekarang. Tidak ada panggilan kerja. Jadi makanya kita kemari hanya makan sehari-hari saja. Jadi pada akhirnya memang Beda sekali deh. Beda sekali. Biasanya dapat 200 lebih, sekarang ya 100 lebih lah, bersih saja itu. Kita harus sisihkan lingkungan toh. Kalau sekarang ini semenjak adanya pandemi nih, itu biasa 70, biasa 80 itu kotor, belum beli bensin. Kalau sekarang makan Pak ya biasa kan, tinggal apa makan. Berarti memang kayak COVID ini juga sangat-sangat mempengaruhi dari Bapak juga. iya terpengaruh besar ini. Berkurang drastis. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan untuk didapatkan, atau keinginan suatu kejadian akan berubah kebaikan di waktu yang akan datang. Ya selagi masih mampu berusaha lah. Banyak yang minta masih banyak pekerjaan yang masih sehat. Ada saya
perempuan ya, kayak kalau mau dipikir pekerjaan laki-laki. Pembangkit tapi apa? Anak-anak banyak. Itu mudah-mudahan itu rezekinya semenjak kejadian itu ada hikmahnya, boleh bertambah rezekinya lah. Keadaan dulu kembali normal Pak ya. Iya, karena COVID-19 ini itu berpengaruh sekali, drastis, menurun drastis orderan. Kalau pekerjaan juga kalau cuma gaji per bulan saya kan belum bisa. Soalnya kehidupan ada hari-hari karena anak saya ada 5. 5 siapa tuh? Ini siapa namanya Bu? Musdalifah. Musdalifah ini Fitri. masih ada lagi yang kecil. Masih ada kecil dari ini umur 1 tahun. Gagal namanya cantik. Jadi kalau untuk gaji per bulan saya mati karena kehidupan hari-hari. Bu, kalau saya bertanya seperti ini, kalau disuruh memilih ya, antara ibu ini atau pemerintah mengizinkan ibu untuk memberikan pekerjaan layak kayak seperti bersih di taman gon atau pekerjaan mungkin yang tidak diberikan pemerintah, itu lebih memilih apa Bu? Ya, harapannya itu bahwa dalam mengelola kemiskinan ini atau penanganan kemiskinan ini, kami akan dinas sosial akan memberikan bantuan sosial, bansos untuk mengurangi risiko terkait dengan kemiskinan, misalkan bantuan PKH, BPNT, kemudian juga bagi gelandangan pengemis yang didapatkan melakukan kegiatan aktivitas di jalan itu diberikan pelayanan reunifikasi atau pelayanan data atau pelayanan makan minum yang ada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Palu. Budaya mengemis yang pada akhirnya menjadi gantungan hidup segelintir pengemis untuk bertahan hidup bukanlah hal yang baik di mata banyak orang. Di saat fisik masih mampu serta berada di usia produktif, lantas kita bertanya, apakah pantas hidup ini dibuat untuk berharap belas kasihan sebagai penunjang hidup di hari esok? Percayalah, hidup dengan segala keterbatasan dengan pekerjaan yang layak lebih baik ketimbang membuat kehidupan di balik berusaha berjuang sebagai pengemis. Sebab kami percaya bahwa hidup akan terasa lebih mulia ketika mampu berusaha.